Indonesia dari SMP Negeri 56 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik PPL saya siklus kedua atau rencana aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Itu kabar kalian. Nah, sekarang Bunda ingin tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Semuanya senang? Tidak ada yang sedih? Tidak ada yang galau? Tidak ada. Baik. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa menurut tema masing-masing dan kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Terima kasih Christian sudah memimpin berdoa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bunda ingin presensi terlebih dahulu. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ya baik, sebentar Bunda catat ya. Halo kalian 9J belajar di perpustakaan. Siapa yang tidak hadir tadi? 9J Leo, kenapa Leo? Sakit. Salsya? Sakit. Satunya lagi? Oh, Gabriel juga? Sakit. Baik. Berarti ada Salsa, Gabriel, dan Leo ya. Baik, mari kita doakan teman-teman kita. Semoga mereka yang sakit segera untuk diberikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah sekarang Bunda ingin kalian untuk lihat di kolong, di meja, di laci, apakah ada sampah di situ? Ayo kita cek kebersihan terlebih dahulu. Jika ada sampah, silakan untuk disimpan di tempat sampah. Ayo. Sekarang sampahnya disimpan di tempat sampah terlebih dahulu. Nah, silakan. Boleh berikan waktu 1 menit ya. Silakan. Andra melihat ada sampah? Silakan untuk disimpan di tempat sampah. Terima kasih. Terima kasih anak-anak, kalian sudah membantu Bu Lina dan kita semua ya sudah menerapkan budaya bersih ya. Jadi sebelum mulai belajar kita wajib untuk mengecek kebersihan kelas kita. Ketika kelas bersih pasti belajarnya akan nyaman kan? Betul? Ya. Nah sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan kalian
Rizky, silakan Rizky untuk mengganti seragamnya ya. Semua sudah rapi ya? Yang rapi silakan duduk kembali. Itu ya Nak ya. Jadi Bu Lina berikan kesempatan kepada Rizky untuk merapikan dulu. Kan ketika kita belajar, kita sudah bukan pelajaran olahraga, berarti kita harus menggunakan seragam. Iya, seragam batik kita kan. Ketika olahraga baru menggunakan baju olahraga seperti itu. Jadi paham ya Nak ya? Ya, oke baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, Bunda ingin tanya nih. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Ayo, minggu lalu kita sudah belajar apa? Oke, ciri-ciri cerpen kan? Pengertian cerpen. Bunda ada lagi? Unsur pembangun cerpen, betul. Berarti kalian masih ingat pelajaran minggu lalu ya? Iya, alhamdulillah masih ingat. Nah, Bunda ingin tanya lagi. Sebelum kita lanjut ya, masuk ke dalam materi, ya, kemudian Bu Lina juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Bu Lina ingin kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, sekarang kita buat kesepakatan belajar bersama-sama ya. Siap. Kira-kira kesepakatan pembelajaran kita yang pertama kita mau apa? Apa Andra? Belajar kita harus fokus, tertib, dan sopan terhadap guru. Poin pertama menurut Andra, selama belajar kita harus tertib, sopan, dan fokus belajar. Bagaimana menurut kalian? Setuju ya pendapat Andra. Kemudian yang kedua, ya, Nopal. Kita boleh menggunakan HP ketika proses pembelajaran. Baik, Boleh menggunakan handphone ketika proses pembelajaran. Tapi handphonenya digunakan untuk apa? Untuk belajar. Boleh untuk main games? Tidak. Kecuali gamesnya dari Bu Lina boleh nanti ya. Iya, jadi boleh ya. Boleh menggunakan handphone untuk belajar. Itu ya kesepakatan. Ada lagi? Oh iya ada. Fitri apa tadi? dalam berdiskusi kita harus bekerja sama, jangan mengandalkan yang kita aja. Oh gitu. Ketika diskusi nanti jangan saling mengandalkan, jangan cuma yang pinter yang belajar, yang kurang pinter juga ikut belajar. Fitri maunya seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman? Setuju. Baik. Jadi ada 3 kesepakatan kelas kita ya. Pertama apa tadi? Ya, belajar dengan fokus, sopan, dan tertib. Betul. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan handphone. Betul. Yang ketiga, oh bagus. Bekerja dalam diskusi harus semua aktif ya, jangan saling mengandalkan. Baik, itu kesepakatan kelas kita hari ini. Jadi harus diingat ya. Harus diingat. Oke, baik. Kita lanjutkan. Semua sudah fokus belajar ya? Sudah dong. Baik, selanjutnya tadi Bu Lina sudah menanyakan kita sudah belajar apa. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa kita sudah belajar tentang pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tentang cerpen kok, masih. Hanya saja kita lanjutkan materinya ya. Kita lanjutkan materinya yaitu terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Nah, selanjutnya Bu
pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian belajar bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen. Ya, jadi menganalisis. Tapi sebelum menganalisis, pastinya kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak manfaat dari kita belajar tentang cerpen itu untuk apa sih manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Apa enggak? Oh, untuk menghibur diri. Maksudnya ada yang tahu tidak? Untuk menghibur diri itu bagaimana? Dari baca cerpen kok kita jadi terhibur? Kayak gimana? Maksudnya seperti apa? Apa Pak Bian? Oh, membaca cerita yang menarik. Berarti dari isinya. Maksudnya begini nak, ya, benar luruskan. Betul, tadi jawabannya sudah bagus. Jawaban Andra dan jawaban Pak Bian. Bahwa ketika kita membaca cerpen itu, kita bisa merasa terhibur. Merasa terhiburnya pada saat apa? Yaitu tadi, pada saat ketika kita membaca cerpen, kemudian kisah cerpen itu, kisahnya itu menarik, kemudian ada bagian-bagian yang lucu, kemudian kita jadi tertawa. Betul tidak? Ya, betul. Jadi itu tujuan menghiburnya. Boleh ingin tahu, kalian pernah membaca cerpen? Pernah. Contohnya? Cerpen apa? Atau dulu mungkin waktu kelas 7 belajar ini apa? Cerita fantasi atau fabel. Siapa yang pernah baca? Ayo, masih ingat ceritanya tentang apa? Ayo, tentang apa? Cerita binatang tentang? Oh, kancil dan buaya. Betul, si Redin itu sudah membaca tentang kancil dan buaya. Nah, dengan Redin membaca itu, ya, kemudian ada tingkah laku kancil atau buaya yang lucu, kemudian Redin menjadi ketawa, terhibur. Nah, itu manfaat dari salah satu yang pertama, manfaat dari kita mempelajari cerpen ataupun cerita yang lain, ya, itu yang pertama untuk menghibur. Itu ya. Jadi dari membaca cerpen kita menjadi terhibur. Yang kedua, ada yang tahu? Apa ya? Iya. Cerita Cinderella. Cerita apa? Cinderella. Oh, cerita Cinderella. Pernah membaca cerita Cinderella, betul. Itu juga cerita fantasi ya, sama-sama fiksi, betul. Tapi kita akan belajar tentang cerpen. Kita kembali lagi ke topik, yaitu manfaat dari pembelajaran kita. Yang pertama untuk menghibur, yang kedua itu dengan kita mempelajari cerita pendek ini, cerpen atau cerita imajinasi yang sudah pernah kalian baca itu, ya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kita bisa mengambil nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, ya. Ingat kemarin unsur ekstrinsik kan ada nilai moral, ya kan, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, betul? Ya, ada nilai apa saja? Nilai sosial, terus nilai moral, betul. Ada nilai agama. Nah, dari kita membaca cerpen kita akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Jadi kita bisa mengambil hikmah kemudian kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Iya, jadi itu manfaatnya ya nak ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembelajaran, ya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Nah, kalian sudah berkelompok ya? Ya, kalian sudah berkelompok seperti minggu lalu ya? Ya. Sudah ada kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, kelompok satu, kelompok dua? Kelompok tiga? Ya, kelompok empat? Dan kelompok lima? Kelompok enam. Iya. Sudah ada ketua kelompoknya masing-masing, sudah dibentuk kelompok ya. Sekarang kita berarti sudah siap untuk belajar. Sudah siap belajar belum?
sudah. Kalau belum, ya gimana kalau belum? Oh belum ya? Iya, sudah siap tandanya kalian sudah mempersiapkan semuanya. Buku bahasa Indonesia sudah membawa, buku catatan sudah membawa, gitu ya. Sudah, baik. Kita masuk ke materi ya. Struktur cerpen. Ada berapa struktur cerpen? Ada 4. Ada orientasi, iya, tapi Bu Lina belum mau menjelaskan kepada kalian. Ya, Bu Lina nggak mau jelasin dulu. Kenapa? Bukan Bu Lina malas mau jelasin, tapi Bu Lina ingin kalian berpikir dulu kira-kira sebelum Bu Lina jelaskan ini, apakah kalian bisa tahu atau mungkin kalian sudah nanti sudah punya gambaran-gambaran tentang struktur cerpen. Nah, sekarang Bu Lina ingin kalian simak terlebih dahulu. Bu Lina punya film bagus ya, simak dulu. Silakan disimak, perhatikan peristiwanya bagaimana, ada tokoh siapa di situ, simak baik-baik. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak yakin? Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu lihat tangan dan muka? Yang coba saja, aku bisa melihat. Saya tak mau mengatakan saya. Satu tangan dari muka. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya, tangan yang merawat saya, membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Bu, yakin? Pulang. Gimana sih caramu? Kalau nggak terima apa-apa, kalian udah usaha kan? pernah lihat tangan ibu nggak? Memang kamu mau bisa baca dari tangan ibu? Kamu waktu bersihin bekas lampu besi, kamu udah lihat aja mukanya. Kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang kalau kamu lulus tes yang pertama, yang agak bagus. Nah, ibu senang banget. Saya lihat tadi ada kain yang lembut di tangkai sapu ibu.
perbedaan ini, Pak. Maksudnya? Buat anak sebentar, tangan ibu saya dan saya, dua orang. Dan bila besar, kita bisa menjauh lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerahkan Allah. Bagus jadi. Oke jadi, selamat datang di keluarga kami. Terima kasih. Kalian sudah menyimak tadi ya, sedikit itu merupakan cerita tentang apa? Ada yang tahu apa yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Apa yang kalian ambil dari cerita tadi? Yang bisa kalian contoh atau hal-hal apa yang kalian dapatkan dari cerita yang Bulina tampilkan tadi? Ya. Pengorbanan seorang ibu. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang bisa kalian ambil di situ? Ayo, apa? Selain pengorbanan seorang ibu? Semua sepakat pengorbanan seorang ibu? Ada yang berbeda pendapat? Oh, menurut saya bukan itu, Bulina bukan. Tapi, coba, ada yang berbeda pendapat? Sama ya semuanya ya? Baik, pengorbanan seorang ibu, bagaimana ibu itu bekerja ya, membanting tulang, apapun pekerjaannya demi untuk pendidikan anaknya, untuk kelangsungan hidup anaknya. Nah sekarang Bunda mau tanya, itu kan tadi hal-hal yang bisa kalian ambil. Kemudian Bunda yang tanya, dalam video yang tadi ini, ya kan? Di situ ada bagian perkenalannya atau tidak? Tidak ada, tiba-tiba langsung muncul sosok tadi ya, laki-laki itu ya. Berarti tidak ada perkenalannya ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bunda mau tanya. Ada permasalahan dalam yang digambarkan dalam cerita yang tadi Bunda tanyakan? Saatnya jam kelima. Permasalahannya ada? Ada. Apa Fabian? It's time to begin the great lesson. Oh iya, berawal kata Fabian itu berawal dari ketika awal masalahnya itu ketika bosnya meminta lelaki itu untuk melihat, iya, untuk melihat tangan ibunya. Kira-kira kenapa sih kok bosnya itu direkturnya itu menyuruh pemuda itu untuk melihat tangan ibunya? Kira-kira untuk apa? Apa hubungannya sama pekerjaan? Ada yang bisa mengaitkan? Iya Fitri? Oh iya, supaya pemuda itu bisa melihat betapa pengorbanan ibunya, lalu dia terapkan dalam pekerjaannya kan. Ketika kita bekerja keras gitu kan, biar dia tahu betapa bekerja kerasnya ibunya. Nah seperti itu dia harus bekerja juga harus seperti itu kan, harus bekerja keras, betul. Masalah berawal dari situ, kemudian dia terus mengingat ya kan, mengingat bagaimana pengorbanan ibunya, betul, dari kecil sampai kemudian dia SMP, SMA sampai dengan lulus, iya lulus kuliah, betul. Tapi selama ini pemuda itu tahu tidak pengorbanan ibunya? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Selama ini pemuda itu tahunya ya ibu hanya tukang sampah, dapat uang untuk menyekolahkan kuda gitu ya. Tidak tahu betapa kerasnya apa yang dirasakan ibunya. Contohnya tadi apa? Iya, tangannya sampai tergores. Anaknya bahkan sampai sebesar itu baru tahu kalau tangan ibunya terluka itu. Kemudian puncak masalahnya dia merasa paling masalah itu
benar-benar tadi dalam cerita tadi pemuda itu benar-benar begitu sedih, begitu betapa menyesalnya dia tidak tahu apa selama ini pengorbanan ibunya pada saat apa? Pada saat melahirkan ibunya, kemudian dia menangis kan? Iya. Pemuda itu menangis bukan karena bahagia, iya, tapi karena dia menyesal. Kenapa saya baru tahu sekarang? Saya baru lihat tangan ibu saya seperti itu. Selama ini tidak pernah melihat tangan ibu sampai seperti itu. Iya. Kemudian akhir ceritanya gimana? Akhirnya? Iya, akhirnya dia bersemangat. Kemudian datang ke kantor itu dan akhirnya dia diterima di situ. Nah itu kenapa Bu Lina tampilkan video ini selain memotivasi kalian juga ini berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, munculnya masalah, kemudian sampai dengan penyelesaian masalah. Nah itu semua itu terekam atau terrangkum ya, itu berkaitan dengan struktur cerpen. Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi, nak? Oh, pengenalan cerita. Kalian ingat waktu dulu ini ya, waktu kalian masuk ke sekolah ada yang namanya MOS. Apa itu MOS? Masa orientasi siswa ya. Ada orientasinya kan? Berarti masa apa itu? Masa-masa apa itu? Masa pengenalan, betul. Berarti orientasi di sini masuknya ke dalam pengenalan. Pengenalan apa? Siapa yang kenalan? Pengenalan tokoh, betul Jonathan. Di sini mengenalkan tokoh, kemudian mengenalkan latar ya, betul. Terus suasananya bagaimana ya digambarkan di awal. Terus tempatnya sedikit sudah disebutkan gitu ya. Kemudian iya, sifat tokohnya sudah tergambarkan. Sama seperti yang di video tadi, ada latarnya ya. Tempatnya di mana saja tadi? Terus di rumah, di jalan, iya betul. Terus suasana yang tergambar tadi dalam video tadi? Sedih, memalukan, iya betul. Jadi yang namanya orientasi adalah masa pengenalan cerita. Masa lagi belum jadi ke bawah-bawah mos ya. Jadi orientasi itu adalah bagian pengenalan cerita. Pengenalan mulai dari pengenalan tokohnya, pengenalan latar, kemudian pengenalan jalan ceritanya sedikit di situ sudah dikenalkan. Ya. Orientasi. Bagaimana bisa dipahami? Apa sih tadi orientasi? Lupa Bu Lina. Bagian pengenalan cerita. Ini kalau ngomongnya bareng-bareng gak kedengeran. Satu aja yuk, yang mau ngomong yuk. Orientasi adalah? Ya, pengenalan cerita. Iya, masa pengenalan cerita, betul ya? Berikan tepuk tangan. Gitu. Kenapa kita harus tepuk tangan? Ya betul, itu yang harus kita budayakan, itu mengapresiasi loh siapapun. Kalian tuh tidak harus Bu Lina saja yang diberikan tepuk tangan. Teman kalian itu juga harus diberikan apresiasi, bahkan ke diri sendiri harus diberikan apresiasi. Oke, lanjut ya. Orientasi sudah ya? Oke, Bu Lina nggak bisa jalan-jalan nih soalnya naiknya ini pendek ya. Nggak apa-apa, udah kayak stand up comedy jadinya di sini. Iya, oke. Kalian bicaranya yang kenceng ya, yang keras, jadi Bu Lina kedengeran sampai sini. Iya, oke, lanjut. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen pasti ada rangkaian peristiwanya, betul? Ya, peristiwanya itu saling nyambung, saling berkaitan, betul. Jadi rangkaian peristiwa itu ya isinya rangkaian dari peristiwa-peristiwa dalam cerita, urutannya. Peristiwa setelah tadi pembukaan, kemudian setelah itu peristiwanya apa? Melanjutkan dari orientasi, betul. Selanjutnya ada komplikasi. Apa itu komplikasi?
gambarkan. Tolong Andra ambil ini apa spidol Andra. Iya, minta tolong ya. Terima kasih Andra. Jadi ketika kita gambarkan ya, di mana nih? Sini. Ketika kita gambarkan misalkan sebuah masalah itu tadi ya pembukaannya data. Kemudian masalahnya mulai muncul ke permukaan, kemudian dia naik, masalahnya semakin ruwet sampai kepada di mana ini namanya adalah klimaks atau puncak masalah. Masalahnya tadinya munculnya biasa aja, ya kan? Kemudian dia lama-lama naik, masalahnya semakin ruwet, gitu kan? Iya, sampai inilah yang dinamakan sebuah komplikasi. Sampai apa isinya itu mulai awal munculnya masalah sampai dengan puncak masalah. Kemudian setelah masalahnya sampai puncak, seharusnya pasti akan menemukan sebuah solusi. Iya, solusi kan? Masalah itu butuh solusi. Iya, kalau kalian punya masalah butuh solusi. Iya, tapi jangan kepegadean ya. Jangan. Jadi masalahnya itu mulai menemukan solusi. Ya, di sini nanti akan ada resolusi. Penyelesaian dari masalah namanya resolusi. Betul. Semangat belajarnya. Bunda kalau belajar semangat terus kok ya. Iya. Kalau soalnya anak-anak kalau misalkan tanya nih, kalau di kelas 7 misalkan ya, Bunda ini kok jalannya kurang semangat, mereka tanya kan? Bunda kenapa lagi sakit? Enggak, padahal Bunda karena belum makan. Iya, oke ya, ini struktur cerpen. Coba, sudah ada gambarannya. Struktur cerpen bisa dimengerti. Ya. Kemudian tadi untuk bagian video yang sudah ditampilkan tadi. Ya, untuk video yang ditampilkan tadi, bagian ending apa resolusi penyelesaiannya tadi setelah melihat benar-benar tangan ibunya, kemudian dia berpikir sudah mengambil hikmah dari situ kan, tahu bahwa oh maksud dari direktur itu suruh saya untuk melihat tangan ibu, ternyata setelah itu langsung kan datang ke kantor lagi, kemudian langsung ngomong sama direkturnya alasannya apa, lalu di situ akhirnya dia diterima bekerja. Itu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Tadi kan kita belajarnya selain struktur apa tadi? Iya, ada kaidah kebahasaan. Ternyata berarti kita harus belajar kaidah kebahasaan ya. Yuk, lanjut yuk. Nah, ini sudah dijelaskan. Yuk, cus. Lihatlah anak-anak, ya, anak-anak ibu, lihat di sini ada 6 kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, kelihatan tidak dari belakang? Ya, kelihatan ya? Baik, Rizky coba Rizky nomor 1 apa Rizky? Dwi Rizky. Menggunakan kata ganti atau pesona. Iya, menggunakan kata ganti atau pesona. Siapa yang tahu kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ada berapa? Ada 2. Apa tuh? Kata ganti orang pertama, terus kata ganti orang ketiga. Ada lagi satu tahu, kata ganti orang kedua. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ya kan, ada orang pertama, kedua. Orang ketiga siapa?
Orang ketiga siapa? Jangan bilang itu ya, nggak boleh. Orang ketiga, iya. Iya, maksudnya orang ketiganya Andra. Ada Redin, ada Hoi, ada Andra. Nah, Andra jadi orang ketiga berarti. Nah, maksud ke sini. Maksudnya bukan itu ya, bercanda tadi. Ya, aman ya. Fokus kembali ke sini. Sudut pandang jadinya. Karena nantinya akan berkaitan dengan sudut pandang. Tapi Bunda jelaskan dulu kata ganti. Ya, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu cirinya ya. Kata ganti orang pertama itu juga dibagi dua, ada tunggal, ada jamak. Ya. Ya, kata ganti orang pertama tunggal ada. Iya. Kalau yang jamak ada? Ya, yang kedua, kata ganti orang kedua, tunggal ada? Ya, betul. Terus jamaknya ada kalian dan kamu sekalian. Kemudian kalau orang ketiga di tunggal dia ada? Betul sekali. Nah, gunanya kata ganti dalam sebuah cerpen kira-kira untuk apa? Ayo, kata ganti digunakan untuk menentukan sudut pandang. Betul sekali Jonathan. Sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang dalam sebuah cerpen itu bisa terlihat, kita bisa lihat dari kata ganti yang digunakan. Begitu? Iya. Sudut pandang ada berapa kemarin ya? Lupa tahu. Apa ya? Sudut pandang ada berapa? Ada sudut pandang orang? Orang ketiga, ya. Sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Oke, lanjut. Ya, yang kedua, kaidah kebahasan yang kedua adalah penggunaan dialog. Kalian dalam membaca cerpen itu pasti nanti akan ada dialog-dialog yang digunakan. Dialog itu apa dialog? Percakapan, ya. Jadi ada percakapan dalam sebuah cerpen itu kan? Iya. Jadi di dalam sebuah cerpen itu dibutuhkan dialog, ya. Dibutuhkan dialog untuk apa? Dari dialog itu nanti kita bisa melihat bagaimana karakter tokoh, ya. Bisa terlihat dari dialog itu. Baik. Kemudian yang ketiga ada kata benda khusus. Kita sudah belajar loh waktu kelas sebelumnya kita pernah belajar kata umum dan kata khusus ya. Masih ingat kata umum dan kata khusus? Masih ingat gak? Contoh kata umum. Oh, kata umum ikan. Berarti kata khususnya? Ikan hiu. Ikan hiu terus? Oh, ikan bandeng terus? Ikan cupang terus? Ikan lele, ya. Dan masih banyak lagi. Ikan tongkol, ya. Nanti dapat sepeda ya. Iya. Terus jadi gini loh, kata benda khusus. Kenapa dalam sebuah cerpen itu harus ada kata benda khusus? Itu untuk apa ya kira-kira? Ya benar. Jadi memberikan kesan. Ya lebih berkesan. Kemudian cerita itu tuh bisa terlihat lebih indah, gitu kan? Kata-kata khususnya tuh di situ. Misalkan kalian akan membuat ceritanya hanya pohon gitu, kan pohon apa gitu. Mungkin kalian bisa menggunakan kata benda khusus lagi, yaitu misalnya pohon beringin, pohon mangga, atau pohon apa. Itu penggunaan kata benda khusus memberikan kesan dalam sebuah cerita. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu ya bagaimana? Kalimat deskriptif itu ya? Biar nggak nyontek. Ya, kalimat deskriptif yang seperti apa? Oh, kalimat ini yang menggambarkan sebuah peristiwa. Ingat kalian waktu pelajaran kelas 7 ya, teks deskripsi ya? Iya, teks yang berisi penggambaran sebuah objek gitu. Nah, sama nih, penggunaan kalimat atau deskriptif dalam sebuah cerpen itu juga digunakan untuk menggambarkan sebuah peristiwanya itu secara jelas, apa yang dirasakan, apa yang kemudian
di mana tempatnya itu dijelaskan secara rinci. Jadi kita sebagai pembaca, ya, kita sebagai pembaca jadi tahu kita harus baca novel, baca cerpen misalkan. Kita baca cerpen, kemudian di situ sudah dijelaskan menggunakan kalimat deskriptif. Wah, kita bisa tahu ternyata itu latarnya adanya di pantai. Oh, di pantai itu ternyata ada ininya, ada apa? Ada pasirnya gitu, misalkan. Jadi penggunaan kalimat deskriptif. Kemudian yang kelima majas. Coba Bunda yang tanya. Majas yang digunakan atau majas yang pernah kalian ingat dari kelas 7 belajar sampai kelas 8. Ada majas kelas 9. Majas apa saja? Personifikasi. Ada hiperbola. Terus metafora. Terus itu kalian ingat semua. Ya. Bagus. Sekarang Bunda ingin tanya. Coba Putih, coba Putih. Majas personifikasi itu yang seperti apa, Putih? Coba. Ya. Jawab. Majas personifikasi? Majas yang seperti apa? Oh, bisa aja. Bisa apa bisa? Oh, menurut Izat ya. Menurut Izat, majas personifikasi itu majas yang mengibaratkan benda mati, hewan, tumbuhan itu seolah-olah bisa seperti manusia, bisa seperti hidup. Ya, Nadia? Betul? Yang diberitakan Izat? Iya. Fabian kenapa tidak bersemangat belajar? Ngantuk Fabian? Boleh persilakan untuk cuci muka. Iya. Gak apa-apa boleh. Ah gitu. Kata Fabian kalau saya tidur sebentar doang gak ngantuk. Iya, tapi di belajar kan gak boleh tidur. Iya, jadi kita fokus ya belajar. Iya. Baik. Majas personifikasi. Kemudian majas majas simila atau asosiasi yang bagaimana? Ada yang mau? Ayo. Majas simila. Apa Jonathan? Oh, majas yang perbandingan tapi dia menggunakan kata-kata tertentu ya. Contohnya kata apa? Bagai. Terus? Seperti. Terus? Laksana. Betul? Ingat-ingat. Jadi kalau majas majas simila itu atau majas asosiasi, majas perbandingan langsung, membandingkan benda secara langsung, tapi dia ada kata-kata khususnya. Ada kata bagai, bagaikan, seperti, laksana, bak. Betul? Iya, seperti itu. Yang selanjutnya ada kalimat retoris. Kalimat retoris apa kalimat retoris? Kalimat retoris. Lupa ya? Ayo. Kalimat retoris apa? Kalian boleh buka handphone loh kalau cari materi. Kan tadi kita sepakat kalau misalkan menggunakan handphone boleh, tapi untuk mencari materi. Kalimat retoris itu kalimat yang seperti apa? Gimana? Oh, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Ada yang menemukan lagi? Apa itu kalimat retoris? Ini pada searching semua loh, buka HP ya. Apa kalimat retoris? Ayo, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya kayak seperti apa? Ya. Apakah kita juga membiarkan mereka kelaparan? Oh iya. Jadi gini, apa kalimat retoris? Contoh kalimatnya, apakah kamu tega membiarkan dia kelaparan? Dia bertanya. Tapi dari pertanyaan itu, kalian membutuhkan jawaban tidak? Ya. Pasti ketika kita melihat orang kelaparan terus ada yang tanya, apakah kamu tega melihat dia kelaparan? Pasti jawabannya tidak, bukan? Kalimat retoris. Gitu. Ini kaidah kebahasaan dari cerpen. Ya, ada yang mau bertanya?
Kalau sudah berarti sekarang kalian akan Bu Lina berikan sebuah cerpen. Ya, Bu Lina akan berikan sebuah cerpen dan Bu Lina akan berikan LKPD-nya. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya, Nak ya. Kalian juga boleh buka handphone kalian di Classroom. Sudah Bu Lina berikan ada di situ contoh dan cerpen sama seperti kalau ini kan teksnya ya. Nah, yang ada di Classroom itu cerpen anak pintar dan pengetahuan itu dalam bentuk ini. Di sini aja langsung. Kalian silakan berdiskusi, ya, berdiskusi untuk menjawab LKPD. Jadi di situ sudah ada LKPD-nya ya. Ya. Baca petunjuk dari LKPD yang Bu Lina berikan. Ya. Bagian pertama kalian harus mengisi terlebih dahulu identitas kelompok. Kelasnya kelas berapa? Kelas 9F berarti di sini 9F. Kelompok berapa? 1, 2, 3 atau 6. Kemudian anggota kelompoknya ditulis. Paling atas adalah ketua kelompok ya, Nak ya? Ya. Ya. Selanjutnya dikerjakan Nah, sambil kalian mengidentifikasi dan kemudian juga putarkan bagi kalian yang tidak mengungkapkan. Anak yang rajin belajar. Namanya usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berkabang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mudah rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Namun akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah Sekarang dengarkan videonya coba. Sama. bermalam di hutan yang bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya sama-sama mendengar suara memanggilnya. Lama dia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat dia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Sungguh engkau mengapa di sini? Merubah bingung. Dari mana suara itu berasal? Dia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Seketika pohon menembak. Kalau tak terkejut daya. Pohon yang bisa dari yang menunggu wajah. Ada yang nulis, yang lain menyimak. Jangan takut. Aku bukan yang jahat. Aku tuli pohon Allah. Nah, hadiah
sana hujan belajar setelah berkali Oke, tadi kenapa Bulina sengaja putarkan juga? Walaupun di classroom ada, terus kalian sambil menganalisis. Jadi teks dengan apa yang Bulina tayangkan itu sama, ya kan? Teksnya sama. Nah, Bulina tayangkan ini, di situ kan di video itu ada efek-efek suaranya kan? Nah, itu tuh pembuat video ini sudah memberikan tanda di situ. Mana bagian orientasi, mana bagian rangkaian peristiwanya, kemudian mana bagian komplikasi, sudah ada tandanya. Kalau kalian tadi menyimak, ya pasti tahu, ya kan? Nah sekarang silakan Bulina berikan kesempatan kalian untuk menjawab soal tersebut. Yo, dilihat. Kalian boleh buka lagi YouTube-nya yang ada di Classroom tentang video ini, boleh. Boleh. Enggak tahu kenapa. Belum mandi. Ya, dibagi-bagi nih kerjanya. Kan tadi katanya kesepakatan belajar kita. Diskusinya harus aktif, jangan ngandelin yang pintar. Berarti semua harus bekerja. Ya. Ya, bekerja. Bagian orientasinya udah. Jangan hanya satu yang coba tadi kita yang mana? Ini kalau yang ini gambar jawabnya ini kita identifikasi itu apa? Kita kedua kan analisis. Nah beda kan? Kalau di kelas orientasi kita jelaskan orientasi. Tidak
bagaimana. Kalian tuh aktif apa cuma doa aja ya? Bagi-bagi kerjanya saling berkolaborasi ya, berkolaborasi. Iya, nomor satu itu kan mengidentifikasi. Nomor tiga itu baru. Nah, yang analisis berarti sudah ada buktinya di dalam kutipan. Misalkan mana teksnya? Coba boleh lihat. Nih, coba lihat ya. Nih, kalian sudah tahu di sini. Kalau di bagian identifikasi itu, kalian cukup menuliskan misalkan bagian orientasi itu yang bagian mana, kelompok berapa, gitu. Dari misalnya tentang apa. Nah, untuk dianalisis kalian lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dijelaskan. Kemudian kutipannya yang mana untuk orientasi itu paragraf 1, ya kalian tulis di paragraf 1. Iya, nah misalkan nih nanti kalau misalkan yang di kata ganti bedanya sama kalau yang di identifikasi kata gantinya tulis kata gantinya apa di situ? Mau bu, cuma mau bu gitu kan? Aku ya cuma aku. Nah kalau dianalisis berarti kalian tunjukkan. Iya mana nih? Misalkan kata mau bu, oh, berarti kalian ingin menuliskan ketika mau bu menengok boleh kutipan ini. Iya, seperti itu. Ya yuk, bagi-bagi kelompok apa kerjanya tuh bagi-bagi. Jawaban ibu tahu Ya, bagus. Iya bagus, iya bagus. Cuma boleh mau tanya. Nih, jadi yang apa yang bagian apa menganalisis ya? Ini masih identifikasi, bukan percakapan. Tanda dengan ini. Yang mana contohnya? Tanda titik 2. Oh, maksudnya ini kutipnya. Ketik ya, tanda kutipnya. Jadi semua ini ya, ini. Bagus nih kayak kelompok berapa? 5. Kelompok 5 nih bagi-bagi tugas bagus. Jadi Christian bagian nomor berapa, kemudian si Elva bagian nomor berapa. Jadi semuanya tuh ini berkolaborasi. Jadi yuk yang lain jangan bisa. Teks mana teksnya? Oke, orientasi. Sama orientasinya enggak? orientasinya itu kan paragraf pertama berarti jenis suaranya ini kan untuk analisis nih. Oh iya, nah,
boleh minta izin minum. Tapi kalau makan berarti tidak boleh ya. Ya. Sampai mana? Sudah betul belum jawabannya, sudah lengkap belum jawabannya? Tadi mau kemana? Gini nih. Ayo perhatikan. Bulna kasih tahu. Nih. Bulna kasih penjelasan. Ayo. Kalian yang bagian orientasi yang mana? Kalian boleh menandai di sini. Kan tapi kalian nggak mungkin kan tulis semuanya, karena itu terlalu banyak kan. Kalian cukup menuliskan ini. Bagian orientasi itu ada pada paragraf 1. Tandai di sini. Di sini ditandai, coba. Diberikan garis. Ini sebelah sini. Ya. Tulis di sini. Apa? Gak apa-apa. Kan nanti ini dikumpulkan lagi. Nanti Bulna akan melihat dari situ kalian sudah menandainya, sudah betul belum? Sudah. Kemudian bagian apa yang kedua? Rangkaian peristiwa. Coba lihat kalian tulis rangkaian peristiwa itu dari mana sampai mana. Yo, ditandain aja di situ nggak apa-apa. Yuk saling diskusi. Tunggu. Tanya, kalau yang masih bingung
Yo, oke baik anak-anak, sekarang Muji gitu loh. kalian stop untuk mengerjakan. Sudah ya, sudah mengerjakan selesai. Semuanya berhenti untuk mengerjakan tugas. Sudah? Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Karena tadi yang paling selesai duluan adalah kelompok 5, jadi yang akan presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan. Yuk, siapa yang mau maju? Ayo, ayo Rek. Sosial. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Mulyadi, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjawab hasil diskusi. Nomor 1, struktur orientasi. Jawabannya adalah orientasi merupakan bagian awal dalam cerita, berisi tentang pengenalan karakter serta arah menuju rangkaian peristiwa. Yo, yang lain perhatikan. Sudah? Nomor 2, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan tempat terjadinya kisah dalam cerita menuju konflik. Ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan puncak masalah dalam cerpen, memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang terakhir, struktur resolusi merupakan penyelesaian masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Kaidah kebahasaan. Nomor 1, penggunaan kata ganti. Jawabannya adalah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Penggunaan dialog. Penggunaan dialog merupakan kalimat percakapan antar tokoh ditandai dengan ketik 2. Yang ketiga, penggunaan kata benda khusus. Kata benda khusus yakni nomina yang digunakan untuk menyebutkan benda secara khusus atau secara spesifik. Yang keempat, penggunaan kalimat deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Yang terakhir, penggunaan majas atau gaya bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dalam cerita. Nomor 3, struktur orientasi. Yang analisis. Penjelasan dan buktinya merupakan bagian pendahuluan serta memuat pengenalan sifat tokoh. Iya, dijelaskan teman-teman. Buktinya adalah pada suatu waktu. Ada pada paragraf pertama. Ya, yuk. Yang kedua, struktur rangkaian peristiwa. Penjelasan dan buktinya terdapat kisah yang berlanjut menuju peristiwa dan inti cerita. Buktinya diceritakan mogok bertemu pohon pengetahuan serta mendapat pengetahuan baru dari pohon tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Penjelasan dan buktinya adalah terjadinya awal permasalahan dan konflik. Buktinya, konflik dimulai dengan irinya seseorang pejabat lama terhadap mogok. Nomor 4, resolusinya akhir dari konflik, pemecahan masalah. Buktinya, terbakarnya pohon pengetahuan akibat yang didapatkan terhadap pejabat lama dan pasukannya diangkatnya mogok sebagai raja selanjutnya, merupakan akhir dari cerita dan penyelesaian konflik. Sekian
kelompok 5. Untuk kelompok lainnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi sekarang silakan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan sekarang. Waktunya sudah habis. Ya. Oke ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, Bu Lina akan sedikit mengevaluasi pekerjaan tadi ya, hasil presentasi dari kelompok 5. Nanti semua akan Bu Lina lihat, tapi tadi kalau yang sudah dipresentasikan dari kelompok 5, maka Bu Lina akan membahas dulu kelompok 5. Coba perhatikan ya, anak-anak semuanya perhatikan. Yeah. Jadi tadi dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah bagus, tadi sudah struktur mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasannya sudah lengkap, sudah memberikan penjelasan, tapi hanya saja belum ditunjukkan bagian mana yang termasuk ke dalam struktur orientasi. Penjelasannya belum, kutipan keberapa belum ya, tapi yang lain sudah tepat. Dialognya sudah disebutkan tadi, sudah ada dalam kutipan, betul ada dialog dalam capaian ini ya. Kemudian menggunakan kata gantinya juga betul, menggunakan kata ganti orang ketiga betul, sudah betul. Jadi tadi koreksinya itu saja untuk bagian dalam mengidentifikasi unsur, dia belum menyebutkan, kelompok 5 belum menyebutkan secara rinci, misalkan bagian orientasi itu tuh ada pada paragraf berapa, belum ya, tapi yang lain sudah bagus. Untuk analisis juga sudah menyebutkan, justru di analisis mereka sudah menjelaskan, kemudian sudah menunjukkan buktinya, sudah ditandai di teksnya. Jadi itu ya evaluasi dari Bu Lina. Nah sekarang selanjutnya Bu Lina akan memberikan soal evaluasi ya, akan memberikan soal evaluasi. Bu Lina berikan waktu untuk mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit ya Naya. Soalnya ada di Quizzes ya, sudah Bu Lina share di Classroom, silakan. Di grup WhatsApp juga Bu Lina share Ya. yang Quizzes. Nah ini karena tadi link Quizzesnya untuk yang di Classroom ini Bu Lina ada sedikit revisi, jadi Bu Lina share lagi untuk di grup kelas ya. Yang mana? Silakan dikerjakan dikit posisinya. Bisa linknya? Diklik link yang Bu Lina berikan di grup WhatsApp ya. Bisa terbuka nak? Bisa? Ya silakan dikerjakan 5 menit ya, cukup waktunya. Dikerjakan secara mandiri ya, karena Andra tidak membawa handphone, handphonenya rusak Andra. Sudah tidak apa-apa, nanti Bu Lina berikan kesempatan Andra di
selesai. Nah, alhamdulillah ya Nak ya, kita sudah selesai untuk mengerjakan soal kelompok, kemudian soal evaluasi. Nah, selanjutnya kita sampai kepada penutup pembelajaran ya. Pada bagian penutup ini, Bu Lina kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini, Nak? Apa? Struktur dan kaidah pembahasan cerpen. Ya, struktur dan kaidah pembahasan cerpen. Struktur ada berapa? Baik, karena sedang azan kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Tadi benar lagi kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur. Ya, struktur dari cerpen yang pertama ada orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga untuk kaidah kebahasaan yang pertama penggunaan kata ganti, yang kedua majas, ada lagi apa lagi? Ya, menggunakan kalimat deskriptif. Terus apa? Lupa. Apa? Iya, ada yang pertama. Yang pertama itu ada penggunaan kata ganti. Kemudian yang kedua ada penggunaan dialog. Yang ketiga ada penggunaan kalimat deskriptif. Yang keempat ada majas. Kemudian ada kalimat retoris. Baik. Nah, itu adalah simpulan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, boleh ingin tanya. Kita merefleksikan kembali, ya. Kita sudah belajar. Nah, Bunda ingin tanya, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan kalian dalam belajar tadi? Kesulitannya apa? Kesulitannya? Tadi kalian sulit untuk apa? Sulit dalam menganalisis struktur atau kaidahnya? Struktur, karena teksnya terlalu panjang. Kalian berpikir bahwa harus betul semua kutipannya ya? Iya, padahal kalian bisa menandai. Di situ kan Bunda berikan opsi boleh menandai. Oke, jadi kesulitannya dalam menentukan struktur ya. Oke, yang kedua ada lagi kesulitannya? Sulit dalam hal apa? Oh, menentukan kata benda khusus, karena di situ kata benda khususnya tidak banyak yang digunakan ya Novel ya, betul. Oh, itu sudah baik. Selanjutnya, Bunda ingin tanya. Setelah kalian belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen, ya, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Untuk anak-anak, baik yang di rumah. Kalian dulu dapat apa? Mohon untuk turun sebentar untuk melaksanakan kegiatan sholat zuhur. Pengalaman apa yang kalian dapatkan Nak, setelah belajar ini? Oh, pentingnya kerjasama, betul, karena berdiskusi, pentingnya kerjasama, bagus, Genesia. Kemudian apa lagi pengalaman yang kalian dapatkan? Oh, dapat menganalisis sebuah cerpen. Jadi berpikirnya bukan hanya mengidentifikasi tapi menganalisis. Gitu. Nah, yang terakhir Bunda ingin tanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini setelah belajar? Senang? Oke, senang. Ilmunya bisa didapatkan? Apa yang tadi Bunda sampaikan dan kita pelajari bisa diterima? Bisa, alhamdulillah. Baik, kalau sudah seperti itu, silakan dua kelas ini dibimbing berdoa. Siap. Teman-teman, sudah belajar berdoa. Penting harus berdoa.
kelas bahasa ya Nak ya. Setelah ini kalian bisa untuk sholat zuhur berjamaah. Dan untuk yang beragama